Ya, Salam, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi saat ini, saat-saat yang sulit bagi setiap kita, di mana gereja-gereja tidak boleh beribadah sementara dikarenakan situasi corona saat ini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya berusaha membagikan firman Tuhan kepada setiap kita melalui video singkat ini. Biarlah renungan yang boleh saya bagikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mulai ibadah kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari-hari yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Banyak hal yang boleh Engkau izinkan terjadi Tuhan Yesus, namun satu hal yang kami imani, bahwa kuasa-Mu terus menyertai hidup kami, kuasa-Mu melindungi kami, bahkan kuasa-Mu memampukan kami melewati hari-hari yang sulit ini. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya akan menjadi baik kembali, bahkan teramat baik. Terima kasih Bapa atas waktu yang indah ini. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu, bahkan hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Bapa dahulu sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengangkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, benar Tuhan Yesus, hanya oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh ada sampai detik ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semua baik, bahkan teramat baik. Bahkan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menyerap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, hingga kami boleh renungkan, kami boleh lakukan, kami boleh bagikan pada setiap orang yang haus dan lapar akan Engkau. Inilah menjadi kerinduan kami Bapa. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu kepada kami, hingga kami boleh mengerti lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan setiap kami yang boleh mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Bapa, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, situasi ini bukanlah situasi yang mudah, di mana seperti biasanya kita hari Minggu boleh beribadah, tetapi dikarenakan situasi yang tidak mudah ini, mau tidak mau kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun melalui video ini, biarlah apa yang boleh saya bagikan menjadi satu berkat kepada kita semua pribadi lepas pribadi. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di saat kita membuka hati kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan berikan pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan pada hari ini, saya akan bawakan satu renungan singkat yang tertulis di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kita saat ini. Firman Tuhan Efesus 5 ayat 15 sampai 17 begini bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya akan bacakan satu kali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita semua melalui firman yang tertulis di Efesus. Tuhan berkata kepada setiap kita saat ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya Tuhan mau kita merenung, kita mengevaluasi hidup kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah yang harus kita renungkan adalah apakah hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kita, terkhususnya jemaat Gereja Pentakosta Baros. Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Hari ini Tuhan berbicara seperti itu agar kita mengevaluasi hidup kita. Bagaimana cara kita menghabiskan hari-hari hidup. Lalu dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti apa tipe orang bebal ini? Tuhan mau katakan kepada setiap kita, janganlah seperti orang bebal, artinya kita harus bisa belajar dari kehidupan masa lalu. Kita harus belajar terus supaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Yang dikatakan orang bebal adalah di saat-saat lalu dia membuat kesalahan, tetapi dia terus berbuat kesalahan, walaupun kejadian-kejadian itu adalah satu pembelajaran buat dia. Bahkan mungkin ada nasihat dari manapun juga, tetapi itu tidak menjadi satu bahan pembelajaran. Berulang kali, berkali-kali dia jatuh dalam satu kesalahan yang sama. Itu yang dikatakan adalah orang bebal. Buka hati kita mendengarkan apa yang dinasihatkan orang, mendengarkan apa yang dinasihatkan para hamba-hamba Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita semakin hari semakin baik. Ada progres kenaikan, ada perubahan menjadi baik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tahu bahwa kita tidak sempurna, tetapi Tuhan mau kita diubahkan hari lepas hari semakin baik. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada jemaat Gereja Pentakosta Baros bahwa Tuhan katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan mau kita mengevaluasi hidup kita masing-masing. Tetapi seperti orang arif, yang Tuhan mau tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif bijaksana, artinya ada hikmat, memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan katakan menjadi seorang yang arif. Lalu di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Tadi pertama Tuhan katakan apa? Perhatikan dengan seksama bagaimana kau hidup. Lalu pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada, Tuhan mau katakan, waktu yang kuberikan kepada kalian, pergunakan dengan baik pastinya. 24 jam, satu hari satu malam, Tuhan mau 24 jam ini tidak sia-sia. Pergunakan dengan baik kesempatan ini. Waktu adalah berbicara tentang kesempatan. Kesempatan ini pergunakan. Karena kesempatan-kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan, jika tidak kita pergunakan, ini tidak mudah untuk terulang kembali. Begitu ada kesempatan, cepat kita gunakan. Itu yang Tuhan mau. Berbicara waktu adalah berbicara kesempatan. Contoh, jika seorang pekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Jika waktunya berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Jika waktunya beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari-hari yang Tuhan berikan itu dapat kita pertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan
Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan kepada kita, terlebih situasi ini, situasi yang tidak jelas di negara kita saat ini. Tuhan mau bicara kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Kenapa dikatakan jahat? Dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang membuat kita terlena, yang tanpa kita sadari. Tiba-tiba hari lepas hari terus berjalan tanpa terasa. Umur kita bertambah tanpa hasil apapun yang bisa kita lakukan. Itu yang dikatakan hari-hari ini adalah jahat, adalah hari-hari yang hidup ini membuat kita terlena. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan tuntunan Tuhan, hari-hari ini pasti akan membuat kita terlena dalam kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak Tuhan mau. Terlebih situasi seperti ini, banyak persoalan yang terjadi di negara kita ini. Tuhan mau kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ke depan. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Ayo, manfaatkan waktumu. Selidiki, evaluasi hidupmu. Bijaklah engkau, janganlah bebal. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita mau perbaiki. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena masa lalu tidak bisa diubah kembali, tetapi masa depan bisa kita ubah bersama dengan Tuhan. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, agar hari-hari hidup kita menjadi semakin berarti dan lebih berarti. Dan waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada semua orang sama. Tuhan mau kita tidak seperti orang di luar sana. Tuhan mau kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang berarti. Lalu di situ dikatakan ayat ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan katakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah, Tuhan mau katakan kepada kita berusaha. Ada satu tindakan yang kita lakukan. Tuhan katakan jangan bodoh. Melihat situasi seperti ini jangan bodoh. Berusahalah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Situasi seperti ini Tuhan mau kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita akan mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak dekat kepada Tuhan? Jika Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan tentang Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh bergaul karib bersama dengan Tuhan. Di situ Tuhan katakan kepada Nabi Nuh, bangunlah sebuah bahtera yang besar, karena aku akan menenggelamkan bumi ini, karena bumi ini sudah banyak dengan dosa. Apa yang dilakukan Nabi Nuh semua adalah karena dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena dia mendengar langsung daripada Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan atas bumi ini, dan Tuhan menuntun Nuh untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Pastinya kembali seperti Nuh yang bergaul karib bersama dengan Tuhan. Saat Nuh bergaul karib bersama dengan Tuhan, maka Tuhan nyatakan isi hatinya, Tuhan nyatakan niatnya, Tuhan nyatakan rencananya kepada Nabi Nuh. Kita pun seperti itu. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus bergaul karib, kita harus bergaul akrab, intim bersama dengan Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Pada awal penciptaan, kita semua tahu. Dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam, lalu Hawa, mereka tempatkan di Taman Eden. Bapak Ibu boleh baca Alkitab di Kejadian, di situ dikatakan bagaimana Tuhan datang ke Taman Eden hari mendapatkan Adam dan Hawa. Artinya Tuhan ingin ada sahabatnya, Tuhan ingin ada temannya untuk selalu berkomunikasi pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Itu yang Tuhan mau pada saat manusia diciptakan olehnya. Tuhan punya rencana. Bahkan Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, kuasailah dunia ini. Artinya manusia diciptakan bukan sekonyong-konyong begitu saja, tapi Tuhan punya program, Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning ke depannya untuk manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, sama seperti Adam dan Hawa bergaul karib bersama dengan Tuhan saat mereka belum jatuh dalam dosa. Nuh pun bergaul karib sama dengan Tuhan hingga Tuhan menyatakan isi hatinya, menyatakan rencananya. Hari ini, di situasi yang tidak jelas ini, Tuhan mengatakan kepada setiap kita, umat manusia, terlebih sidang jemaat gereja Pantekosta, Tuhan mau kita akrab bersama dengan Tuhan, kita karib bersama dengan Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Jadilah seperti orang-orang yang arif dan bijaksana. Lalu pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan terlena oleh situasi-situasi dunia yang menjanjikan, yang membuat kita terlena. Hingga kita lupa tanpa terasa hari-hari telah berlalu begitu saja, tanpa ada sesuatu yang baik yang kita lakukan. Dan Tuhan mau, usahakanlah supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada sidang jemaat Pentakosta untuk lebih bijaksana, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuncinya adalah untuk mengerti kehendak Tuhan, bergaul karib bersama dengan Tuhan, seperti layaknya Nabi Nuh bergaul karib dengan Tuhan hingga Tuhan menyatakan isi hatinya untuk menyelamatkan Nuh dan keluarga. Saat ini situasinya sangatlah tidak jelas, sangat mencekam. Di mana-mana banyak kematian, sakit, penyakit, ekonomi yang gak jelas. Tuhan mau menyelamatkan setiap anak-anaknya, terlebih sidang jemaat Gereja Pentakosta Baros. Tuhan mau menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan bicara kepada kita. Mari Bapak Ibu terkasih, kita evaluasi lagi hidup kita. Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan mau katakan ini kepada kita? Agar kita tidak bodoh untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Hingga rancangan itu dapat digenapi dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kiranya renungan yang singkat ini menjadi satu berkat untuk setiap kita. Sidang jemaat gereja Pentakosta terkhususnya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita renungkan firman ini. Di dalam situasi seperti ini yang notabene kita tidak bisa kemana-mana karena situasi mencekam, PPKM di mana-mana. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui situasi ini hati Tuhan disenangkan dengan respon kita menghadapi masalah ini. Respon kita menghadapi masalah situasi seperti ini, biarkan respon kita adalah tetap memuji memuliakan Tuhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Karena awal penciptaan manusia, Tuhan mau supaya ada temannya berkomunikasi, supaya ada sahabatnya yang selalu berhubungan intim bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi percayalah, saat ada masalah,
saat ada persoalan, tetapi kita tetap arahkan hati kita, mengangkat tangan kita memuji memuliakan nama Tuhan, maka hati Tuhan disenangkan. Saat hati Tuhan disenangkan, pastinya berkat Tuhan tercurah untuk setiap kehidupan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus kepada Engkau, karena begitu banyak hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami untuk membawa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, bagaimana hari ini Engkau mengingatkan setiap kami Bapa, agar kami boleh mengevaluasi hidup kami Bapa, dan kami boleh mempergunakan waktu yang Engkau berikan kepada kami dengan sebaik mungkin, bahkan kami untuk berusaha mengerti akan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pegang teguh tangan kami, tuntun kami Bapa, jagai kami selalu, bawa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Engkau, hingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, akan isi hati-Mu, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, hingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui keberadaan kami dan kehidupan kami Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, terlebih sidang jemaat Pentakosta Baros, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kasih kuasa Allah tercurah atas seluruh sidang jemaat gereja Pentakosta Baros, di dalam setiap pengharapan mereka, kerinduan mereka, bahkan mungkin ada tantangan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
kuasa-Mu terjadi Bapa. Mukjizat-Mu Engkau nyatakan, semuanya diubahkan menjadi baik, bahkan teramat baik. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Bapa, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang dalam keterpurukan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan angkat mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya, jika ada yang terikat, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kebutuhan mereka hari lepas hari, Engkau sanggup mencukupkannya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan sidang jemaat gereja Pantekosta, sekecil apapun usahanya Bapak, kami yakin dan percaya Engkau sanggup melipat gandakannya 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan kami berdoa untuk seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melawat mereka Bapak, seperti Engkau telah melawat kami. Engkau memelihara hidup mereka seperti Engkau telah memelihara hidup kami. Kami yakin dan percaya seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada, mereka ada dalam pemeliharaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Hidup mereka hidup yang luar biasa, hidup yang berkemenangan, karena ada kuasa Allah yang memagari hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas ibadah sore hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Pentakosta Baros ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus tuntun Bapa. Saat kapan jam ibadah kami, saat kapan kami mulai beribadah, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Karena kami tahu rancangan-Mu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah renungan ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.